ilmu ini ya ada sepekan satu kemarin pekan sebelumnya mohon uzur ya karena keluarga ada yang sakit dan saya harus urus bersama keluarga lainnya. Jamaah rahimahullah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama apa? Sebentar atau sebagian orang sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan dan sebagian orang lain hari ini sudah ada yang berpuasa. Ya, kalau kita menggunakan hadis dengan al-ikhtilaf ummati, berbeda dari ummatur rahmat, dengan segala riwayat hadisnya yang ternyata itu tidak sahih, nah kita sampingkan saja. Tetapi cara mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla itu banyak sekali caranya. Dan salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla adalah dengan berlapang dadanya kita terhadap beberapa pendapat dari saudara-saudara kita. Karena ijtihad ulama satu dengan ijtihad ulama lainnya tidak bisa dihapuskan masing-masing. Nah, ya. Jadi kalau kita tidak perlu menggunakan ikhtilaf perbedaan itu rahmat, tidak bisa. Tetapi dengan hadirnya realita fakta perbedaan itu di tengah kita, dengan ada yang ru'yatul hilal, ada dengan hisab, dengan kriteria wujudul hilal, bukan hisab saja. Ada yang metode hisab saja dan ada yang dengan metode imkanur ru'yah. Nah, dengan segala metode-metode itu, bagaimana secara pribadi mukmin itu bisa menghadirkan rahmat tanpa harus berdasar kepada ikhtilaf umatir rahmat. Ikhtilaf perbedaan di antara umat itu adalah rahmat. Nah, ya. Nah, inilah seorang mukmin yang akhirnya membuat dirinya secara personal mendapatkan rahmat Allah melalui hal-hal yang harusnya dia bisa legowo di atas atau toleransi sesama mukmin lainnya. Jamaah rahimahullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita ya terkait surah Al-Baqarah. Ya. Sebentar. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana Allah Azza wa Jalla memberitakan kabar tentang keadaan orang-orang di kaum Ansor yang tamak. Ya, tamak. Ya, tamak di sini ada dua makna. Ya, yang pertama, tamak dalam arti buruk, seseorang yang keinginannya sangat besar, nafsu syahwatnya terhadap sesuatu yang bersifat duniawi seperti tamak jabatan, tamak harta, tamak lainnya, maka ini tamak yang tidak dianjurkan oleh Islam. Apa kau mau dari kata itu? Ya, apa kau mau? Nah, di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa sebagian di dalam tafsir beberapa ulama bahwa di sini adalah kaum Ansor berharap kepada kaum Yahudi yang berada di sekitar mereka sebelumnya, yaitu untuk apa? Untuk segera menerima Islam sebagaimana dia menerima sebagaimana kaum Ansor menerima Islamnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ya. Jadi disinilah disebutkan kata tamak ini. Ya. Maka ternyata keadaannya di mana kaum Ansor tidak bisa mendapatkan realita itu. Bahwasanya Bani Israel yang ada atau kaum Yahudi yang ada di sekitar kota Madinah tetap berpegang teguh kepada agamanya Yahudi. Nah, di sini bahwasanya dijelaskan dalam di ayat sebelumnya, ayat 75 sampai 79, kita sedikit flashback, bahwasanya kaum Yahudi tetap kokoh kepada agamanya. Nah, jamaah rahimahullah, dari sini kita mendapatkan pelajaran yang pertama, ya, bahwa ya Islam memberikan sebuah sikap atau sifat ya yang bernama tamak dalam dua hal. Yang tamak yang dilarang dan tamak yang dibolehkan. Tamak yang dibolehkan itu bagaimana? Tamak terhadap ilmu, tamak terhadap kebaikan-kebaikan, dan tamak terhadap hal-hal yang sifatnya menyelamatkan dia nanti di akhirat. Ini tamak. Jadi tamak itu kualitasnya tidak hanya negatif saja. Maka Allah menggunakan kata tamak berasal dari
dari kata toma'a dari bahasa Arab, ya, yang benar-benar menginginkan segala sesuatunya. Jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana kondisi kaum Yahudi setelah itu? Ternyata kondisi kaum Yahudi tidak sama sekali menerima Islam dan sebagian mengatakan qalu amanna. Hanya untuk apa? Orang-orang Bani Israel ini masih menjadi Bani Israel, kaum Yahudi yang ada di Madinah. Mereka ketika bertemu dengan kaum Ansor, sebagian mereka mengatakan kami beriman sebagaimana kalian. Ya, surat 75 ayat Al-Baqarah sampai 79. Ya, tapi ketika mereka kembali kepada kaumnya, maka mereka ditanya sama kaumnya, apakah engkau ya menceritakan apa yang dinubuatkan dari Taurat kepada mereka, sehingga nanti mereka bisa menjadikan hujah bahwa di dalam Taurat itu sudah ada nama Muhammad atau Ahmad nabi mereka, sehingga mereka semakin yakin ke hujah mereka semakin kuat di hadapan Allah. Maka di sini Bani Israel dikecam oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, apakah mereka tidak justru apakah mereka yang tidak berpikir ya bagaimana mereka diberikan kitab Taurat lalu diberi petunjuk nanti selepas ya akan suatu hari datang seorang nabi terakhir Ahmad dan wajib bagi seluruh Bani Israel untuk menerima agama tersebut. Jamaah rahimakumullah. Ya. Lalu di ayat selanjutnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang kondisi orang Bani Israel yang bagaimana dia mendapatkan nikmat Allah dan bagaimana dia mendapatkan siksa Allah. Ya, dalam tafsir dijelaskan. Saya harus buka referensinya. Nah, di sini a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Ya, mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya berapa hari saja. Ya, qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah. Katakan kepada orang Bani Israel itu, Yahudi itu, wahai Muhammad, sudahkah kamu menerima janji Allah? Maksudnya apa nih janji? Janji bahwa mereka tidak akan menyentuh neraka kecuali 7 hari saja. Apakah itu janji Allah? Karena mereka berstatement seperti itu, jemaah. Ya, maka Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, katakan kepada mereka, sudahkah ada janji Allah mereka itu, sehingga yakin kalaupun mereka menyentuh api neraka hanya 7 hari saja. Ya, maka di sini di ayat selanjutnya dikatakan ya ahdahu an taqulu na'alallahi ma la ta'lamun. Ya, ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui, mengada-ngada tentang Allah. Kata Allah ayat selanjutnya, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini kata Allah SWT. Bahkan bukan demikian kata Allah. Ya, man kasaba, barang siapa yang berusaha berbuat keburukan sayyi'ah ya wa ahatat bihi khati'atuhu, dan dia tenggelam dengan keburukan-keburukannya, sayyi'at itu, maka kata Allah Azza wa Jalla ashabun nar. Ya, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah golongan penghuni neraka. Ya, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya Allah lanjutkan, walladzina amanu, dan siapa saja orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan dia berbuat kebaikan, ya, maka ulaika ashabul jannah, maka mereka itulah yang mendapat atau menjadi penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah, jemaah rahimakumullah, ini ada sebab turunnya ayat ini. Bahwasanya pada ayat sebelumnya pendeta-pendeta atau pemuka agama dari ahlul kitab, ya kaum Yahudi atau Bani Israel, sering mengubah ya yang sebelumnya di ayat yang tadi kita bahas ayat 75 sampai 79, bahwa yuharrifu, mereka mengubah ya teks Taurat atau kitab mereka, Alkitab mereka dengan pernyataan statement mereka sendiri, dan itu mengubahnya dengan ilmu atau tidak? Tanpa ilmu atau tidak? Tidak tanpa ilmu. Sama sekali kaum Yahudi mengubah isi Taurat, justru mereka dikatakan sebagian mereka ummi, tidak bisa menulis dan tidak membaca.
kecuali mereka hanya menugaskan orang-orang yang bisa menulis untuk mengubah dari mereka yang mengeluarkan ide-ide tersebut. Dirubahlah Taurat itu. Ya, yang harusnya ada nama Ahmad atau Muhammad itu tidak ada lagi. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwasanya ya Ahlul Kitab sering mengubah isi Taurat untuk kepentingan dunia. Maka sangat berbeda ya dengan sebagian dari kita ya, dan bahkan seluruh umat Islam yang belajar agama ya ketika mendakwahkan urusannya, maka Rasulullah SAW meniatkan segala urusan yang berkaitan dengan amal ibadah kepada Allah hanya untuk kepentingan mencari wajah Allah saja, dan dunia akan mengikutinya ya seperti itu. Maka di ayat ini Al-Baqarah ini Allah Azza wa Jalla menerangkan salah satu ajaran yang diselewengkan orang-orang Yahudi atau Bani Israil adalah siksa api neraka. Mereka mengatakan hanya siksa api neraka itu nyentuh mereka 7 hari saja kalau mereka masuk neraka. Nah, jadi siksa itu tidak akan menimpa kecuali hanya sebentar saja menurut mereka. Ya. Nah, terkait ini para ulama tafsir berbeda pendapat tentang bagaimana asbabun nuzul ayat ini. Yang pertama berkaitan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW ya datang ke kota Madinah, orang-orang Yahudi berkata apa? Ini dari para ahli tafsir, umur dunia itu 7.000 tahun. Umur dunia 7.000 tahun. Dan Allah menyiksa manusia sesuai dengan umur dunia. Ini menurut orang Yahudi. Ya, setiap 1.000 tahun umur dunia, Allah hanya menyiksa manusia sesuai dengan kadar di akhirat. Jadi 1 hari di akhirat sama dengan 1.000 tahun. Itu. Nah, dari sini mereka mengkonvertkan itu. Ya. Jadi karena mereka berpondasi pada 7.000 tahun itu, sehingga 7.000 tahun jika dikonversikan ke akhirat hanya 7 hari saja. Ya, keyakinan mereka. Jadi Allah hanya menyiksa mereka di neraka hanya selama 7 hari. Turunlah ayat ini untuk menyelisihi dari pendapat mereka. Yang selanjutnya, asbabun nuzul dari ulama-ulama lainnya, ahli tafsir mengatakan orang-orang Yahudi berkaitan dengan ayat ini mengatakan bahwa neraka jahanam memiliki 2 sisi. Ya, untuk melewatinya membutuhkan 40 tahun. Membutuhkan 40 tahun sampai ujung neraka jahanam. Maka di mana di ujung neraka jahanam terdapat syajarus zakum, pohon zakum. Ya, setelah itu neraka jahanam akan hancur dan hilang menurut mereka. Jadi setiap mereka akan melewati sisi-sisi dari neraka jahanam, nah, setara dengan jarak tempuh 1 tahun, sehingga mereka berada di neraka jahanam hanya 40 hari saja. Nah, jadi makanya disebutkan ayyaman ma'dudah, hari-hari yang mereka hidup. Ya, jadi dan selanjutnya dalam pendapat lainnya orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Allah bersumpah ya akan memasukkan mereka ke dalam api neraka hanya selama 40 hari. Sebanyak hari di mana mereka menyembah Al-Ijl. Masih ingat Al-Ijl adalah anak lembu yang mereka sembah ketika arba'ina lailah. Nabi Musa alaihissalam pergi berkhalwat ke Bukit Tur Sina ya untuk merefleksikan kitab Taurat yang Allah turunkan kepada beliau, dan dengan mengajak 70 orang sahabat yang dipilih. Namun apa yang terjadi? Ditinggalkan mereka selama 40 malam, 40 hari, arba'ina lailah, mereka melakukan penyembahan kepada anak lembu, anak sapi. Nah, di sini menurut mereka akan masuk neraka 40 hari saja. Ya, karena sesuai dengan pengingkaran mereka kepada Allah hanya 40 hari. Nah, jadi perkataan orang-orang Yahudi ini jemaah dibantah oleh Allah Azza wa Jalla dengan kata qul atakhattum indallahi ahdan. Apakah sudah kamu menerima janji Allah? Ya. Fala yukhlifallahu ahda, sehingga Allah tidak akan mengingkari janji-janjinya. Nah, di sini di surat Quran surat Al-Baqarah ayat 80. Jadi maksudnya apa? Wahai orang-orang Yahudi, apakah kalian sudah mendapatkan jaminan dari Allah Azza wa Jalla ya, bahwa kalian tidak akan disiksa neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Nah, jadi dan Allah tidak pernah memberikan janji kepada mereka. Jadi orang-orang Yahudi ini berkata dusta. Nah, ini ciri khas dari orang-orang Bani Israel. Ya.
Maka Allah bertanya lagi kepada mereka, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun? Ataukah kalian mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui? Maka hukumnya haram. Jika seseorang dari kita tidak mengetahui tentang ilmu tauhid, ya, jangan pernah sekali-sekali berkaitan membahas tentang ilmu tauhid. Ya, sampai kita mengetahui bahwa ilmu tauhid yang Rasulullah ajarkan adalah seperti ini. Ya, bahwa makna la ilaha illallah bukan sesederhana tidak ada Tuhan selain Allah, melainkan kalau para ulama lebih merincikannya adalah ilah di sana artinya berbeda dengan Rabb. Ilah artinya sesembahan. Kenapa digunakan bukan la Rabb? Ya, tidak ada Rabb kecuali Allah, melainkan la ilah. Tidak ada apa yang berhak disembah, yang makna dalam bahasa Arab la maqbudan bihaqqin illallah. Ini contoh dari salah satu pengajaran tauhid yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasul, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah saja. Jadi ketika itu dipahami, maka tidak boleh haram hukumnya seorang mukmin menyembah selain kepada Allah. Bahkan ketika itu manusia hanya membungkuk atau rukuk saja haram hukumnya. Nah, jamaah rahimahullah. Jadi ayat ini menjelaskan berkaitan kembali kepada Bani Israel, mereka hanya mengira-ngira saja. Berbeda dengan orang beriman, ketika dia mendapatkan hukum, maka jelas hukumnya dia dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan orang-orang kafir di luar Islam. Mereka hanya mengira-ngira saja. Dan kebanyakan mereka berimajinasi terhadap khayalan-khayalan mereka yang tidak berdasar dari Alkitab maupun dari Allah Azza wa Jalla. Nah, jamaah rahimahullah. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, bagaimana lalu cara kita selamat dari api neraka dan masuk surga? Ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kita supaya diselamatkan Allah dari api neraka dan masuk surga? Dijelaskan dalam ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man kassaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Bukan demikian. Barang siapa saja kasaba yang dia berusaha, ya maksudnya di sini berbuat keburukan. Ya, ada niat kasaba berarti dia sudah berniat berbuat keburukan. Ya, dan dosanya telah menenggelamkannya. Wa khatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Maka mereka itulah ya orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah. Maka mereka dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih, maka mereka penghuni surga. Ya, hum fiha khalidun. Maka di sini dua ayat di atas di jamaah menunjukkan berapa bahwasanya pertama orang yang akan masuk neraka telah terpenuhi dua syarat. Yang pertama, dia mengerjakan dosa-dosa selama hidup di dunia. Jika ingin berkehendak menjadi ahli neraka, maka kerjakan dosa-dosa selama di dunia. Syarat pertama. Dan dosa yang paling besar dan paling utama adalah dia syirik kepada Allah. Nah, hati-hati, sekarang kita bisa menerjemahkan syirik itu lebih luas lagi. Ya, menerjemahkan syirik. Ya, sekarang menerjemahkan syirik itu gini. Seseorang ketika dia berguru atau ketika seseorang memiliki rasa cinta yang berlebihan kepada makhluk, entah seorang anak kepada orang tua atau sebaliknya, atau seorang murid kepada gurunya atau ustadznya atau kiainya atau siapa saja dengan panggilan apapun, maka ketika Allah dia kesampingkan segala hal-hal yang berkaitan dengan apa yang Allah kehendaki, yaitu Al-Quran dan Sunnah hukum-hukumnya, dan lebih mendengarkan pendapat-pendapat orang tuanya atau pendapat gurunya, maka ini termasuk dari syirik. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan di surat Al-Fitor, Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan mereka dengan nenek moyang mereka. Ya, karena apa? Pendapat mereka mengikuti pendapat-pendapat nenek moyang mereka daripada titah-titah atau perintah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Nah, ini syirik termasuk. Jadi bukan sekedar datang ke dukun syirik itu. Bukan hanya percaya kepada ramalan-ramalan, ya, tetapi bisa lebih luas dari itu. Dan ini bisa terkena, syubhat ini bisa terkena kepada siapa saja jemaah. Ya, hanya terbatas pada satu kelompok. Siapa? Tidak hanya satu dua personal, tapi seluruh bisa. Maka ini pentingnya kita senantiasa membersihkan, mentazkiyah hati kita, apakah kita termasuk di dalamnya. Karena senantiasa seorang mukmin akan selalu mengkaji apa isi kajiannya,
Dan ketika itu disampaikan benar dari Allah dan Rasulnya, maka dia akan terima. Nah, tapi faktanya beberapa kelompok memilih, dan beberapa kelompok juga memilih, ya, dan tidak akan menganggap ini sebagai orang yang memahami agama, kecuali hanya golongannya saja. Na'udzubillah min dzalik. Ini fakta. Nah, makanya hati-hati, ya, kita berhentinya tazkiyah di masa-masa ini, karena bisa jadi kita jatuh kepada kesyirikan. Nah, dikata Allah, pertama dosa yang paling utama yang bisa menjerat kita ke neraka adalah syirik. Maka kata sayi'at di ayat ini dikatakan oleh para ahli tafsir adalah perbuatan dosa syirik. Ya, perbuatan dosa syirik. Ya, sampai bahkan saking tekatnya, atau tekak itu bahasa daerah saya, kuatnya hubungan antara murid dengan gurunya, dengan sefrekuensi pemikirannya, apa yang terjadi? Ya, dia mengatakan secara tidak langsung saudaranya ini adalah ahlun nar, seorang kafir. Walaupun secara lisan, ya, secara lafaznya tidak itu kafir, tidak. Tetapi secara tidak langsung beberapa orang secara tidak langsung mengatakan, karena itu tidak pemahaman seperti anak, itu ya secara tidak langsung ya kafir, saudara. Cuma dia tidak enak saja untuk menyebutnya. Ini terjadi dengan segala apa yang saya alami di berbagai lintas harakah ataupun organisasi diskusinya. Alhamdulillah min dzalik. Padahal Allah Azza wa Jalla tekankan bagaimana kita harusnya bersatu. Wala tafarraqu, tidak ada, jangan sampai kata Allah kalian berpecah belah. Mukmin di atas satu manhaj, ya, artinya di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini sayyi'at disebutkan para ulama tafsir adalah syirik. Jadi perbuatan syirik penyebab seseorang yang paling utama masuk neraka. Dikuatkan dengan kalau Allah Azza wa Jalla, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ah", ya, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ah", dan siapa yang membawa kejahatan, sayyi'ah keburukan, faqubbat wujuhuhum, maka disungkurkanlah wajah-wajah mereka finnar, ke dalam api neraka. Ya, hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ya, kamu tidak akan diberi balasan kata Allah Subhanahu wa taala melainkan setimpal dengan apa yang telah kamu kerjakan. Ya, di surat An-Naml. Maka jemaah rahimahullah, saat yang pertama adalah mengerjakan dosa, dan itu adalah dosa syirik yang pertama. Selanjutnya dosa-dosanya, syarat yang kedua tadi terpenuhi dua syarat untuk masuk menjadi ahli neraka. Dosa-dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Nah, bahkan sampai dosanya tersebut meliputi dirinya sendiri, tenggelam ya dalam dosa-dosanya dalam dirinya. Ya, maka siapa saja yang meninggal dalam keadaan seperti ini dan belum bertobat kepada Allah, maka naudzubillah min dzalik. Bukan berarti kita menghakimi, tapi kita menggunakan bagaimana pandangan sudut pandang Allah terhadap orang-orang sesuai dengan nas Al-Quran maupun nas hadis. Ya, bukan menghakimi dengan kita mengkafling surga, tidak, tetapi jika siapa saja berbuat kejahatan maka sudah menjadi sunatullah dipastikan dan dia tidak bertobat di akhir hidupnya, naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, selanjutnya orang kafir yang masuk neraka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya menurut para ahli tafsir. Ya, jadi ada pelajaran dari ayat yang potongan ayat tadi. Ya. Yang selanjutnya makna ayat tadi, ya, orang-orang yang masuk surga juga harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala konsekuensinya. Artinya menerima Al-Quran seluruhnya. Zaman sekarang kita menerima Al-Quran seluruhnya, tapi secara praktek memang sulit. Ya, sulit karena yang support atau yang dukung ya tidak secara formal. Ya, yaitu kita hanya sebagian dari. Maka Syekh Al-Albani, Syekh bukan berarti ini kita menerima pendapat siapa saja ya, tapi artinya Syekh Al-Albani mengatakan apa? Hidupkanlah saat ini di hatimu syariat atau syariat Allah minimal saat ini. Engkau tidak menolak rajam, engkau tidak menolak qisas, engkau tidak menolak poligami, engkau tidak menolak apapun yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah SWT. Itu artinya Syekh Al-Albani mengatakan jika saat ini engkau tidak bisa menegakkan seluruh isi dalam Al-Quran, maka hidupkan minimal di masing-masing hatimu. Itu perkataan Syekh Al-Albani, luar biasa. Ya, artinya setiap personal mukmin dia tidak akan menjadi kafir karena mengingkari 1, 2, 3 hukum-hukum Allah.
maka harus terima. Ya, udkhulu, masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh, komprehensif, tidak setengah-setengah. Seperti itu. Ya, jamaah, maka beriman kepada Allah dengan segala konsekuensinya dan beriman kepada hari akhir. Maka termasuk juga rukun iman yang 6, kita yakini beriman dengan itu, ya, dengan hati, lisan dan anggota badan. Ya, maka menyiapkan saat ini kita telah sebagian yang telah masuk di bulan Ramadan, untuk mumpung masih Ramadan 29 hari atau 28 hari lagi, maka kita mesti menyiapkan segalanya dengan apa? Dengan hati, lisan dan amal. Ya, jangan sampai sia-sia nih. Ya, ada orang menyiapkan Ramadan hanya dengan fokus amalan saja. Dia lupa lisannya tidak dia siapkan untuk Ramadan ini. Ya, sehingga rusak Ramadannya dengan lisannya. Ada orang menyiapkan lisannya bagus, dijaga amalnya bagus, namun ternyata hatinya bukan condong kepada wajah Allah, tapi supaya terlihat bahwa aku beramal di hadapan istriku, berpuasa di hadapan anak-anakku, bukan lagi mencari wajah Allah. Ya, mungkin di tingkatan makom-makom sebagian yang sudah paham agama tidak mungkin seperti itu, tapi sebagian ya masyarakat kecil, ya hal-hal tersebut menjadi sebuah hal yang lumrah terjadi. Maka penting sekali jamaah, hati, lisan, dan amal menyatu dalam satu konsep, yaitu iman, atau satu-satunya yang kita cari adalah ridho wajah Allah saja. Nah, selanjutnya syarat yang kedua, setelah dia beriman dan kepada Allah dan hari akhir, ya, maka dia wajib beramal salih, syarat untuk menjadi ahli jannah, yaitu amal yang diikhlaskan karena Allah dan sesuai dengan amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka Imam Fudail bin Iyad mengatakan kata ahsanu amala di surah Al-Mulk itu, bahwa makna dari ahsanu amala, sebaik-baiknya amalan adalah yang ittiba Rasul, niatnya karena Allah, ikhlas karena Allah, dan waswabuhu itu maknanya semuanya diperhitungkan sesuai dengan kadar-kadar yang Rasulullah SAW ajarkan. Kalau ibadah sholat hanya seperti ini kadarnya, maka kadarnya seperti itu, tidak boleh ditambah-tambah. Ya, kalau ibadah mendekatkan diri kepada Allah caranya seperti ini, maka cara mendekatkan diri seperti itu, tidak boleh ditambah-tambah. Nah, seperti itu. Jadi wajib beramal yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Selanjutnya, dari makna tentang ayat yang berkaitan dengan ahlul jannah dan ahlul nar, maka disimpulkan oleh para ulama tafsir, orang-orang yang beriman dan beramal soleh dipastikan akan masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya selama ini, sesuai dengan nas dari Al-Quran tersebut. Nah, jamaah rahimahullah, dari ayat ini, ya, dari penjelasan para ulama tafsir mengenai ayat ini, bahwa selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga, maka bisa dikesimpulan bahwasannya Bani Israel kembali kepada Bani Israel, ya, menjadi seseorang yang senantiasa mengada-ngada. Nah, ini sifat dari Bani Israel, orang Yahudi. Dan hampir sifat-sifat ini kok bisa bahasanya dilalah sesuai dengan sebagian kepribadian yang terjadi atau syubhat yang terjadi dalam umat Islam. Mengada-ngada, ya, mengira-ngira, kebanyakan diskusi hal yang tidak penting terkait Allah Azza wa Jalla, ya, mengira dan sebagainya, sehingga saling menghujat mujassimah, yang satu menghujat yang ini, ya, lawan dari mujassimah, naudzubillah dari sisi akidah. Maka penting sekali, ya, di masa-masa saat ini adalah memahami Al-Quran, bukan sekedar membaca Al-Quran, tapi dengan menggunakan bagaimana metode para ulama ahli tafsir, ya, memahaminya, lalu kita menggunakan hati yang dipenuhi oleh iman kepada Allah Azza wa Jalla untuk merenungi makna setiap maknanya, ya. Maka disinilah selanjutnya Allah Azza wa Jalla memberikan bahwasanya jangan engkau selisihilah Bani Israel atau kaum Yahudi tersebut, ya. Sebelum-sebelumnya mereka juga melakukan sebuah amalan yang Allah larang, ya, amalan yang dimana mereka diberikan nikmat tapi mereka kufuri. Juga ini sering terjadi di tengah pribadi kita, kufur kepada nikmat Allah ketika Allah berikan, ya, hanya sekedar istrinya tidak memasakkan air, hanya karena sekedar anaknya tidak berkata yang sopan sedikit, ya, kurang sopan,
lalu terjadi kezaliman yang besar, ya, dengan cara menceraikan atau mencari berselingkuh bagi seorang laki-laki, dan atau begitu juga sebaliknya sebagai seorang istri. Nah, ini jauh dari yang harus sebaiknya, ya, sepantas seorang mukmin jauh dari sifat-sifat orang-orang Yahudi ini. Nauzubillah. Sampai di sini jamaah rahimahullah, mungkin sebelum, ya, masih ada waktu, kita ada pertanyaan atau ada tambahan terkait ayat-ayat tersebut. Ashabul jannah wa ashabun nar. Tafadhal. Ya Ustaz, ini cuma kegelisahan. Ya, tafadhal Pak Ru. Fenomena alhamdulillah kita bisa melihat mata telanjang lah yang lingkungan kita, ya, dengan adanya bermacam-macam aliran, bermacam-macam firqah yang saat ini, ya, kita melihat itu satu firqah kadang-kadang benar-benar orang itu luar biasa pengikutnya. Padahal seperti Ustaz sampaikan, ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Malah jauh lagi malah jauh ini. Jadi kita gimana kita lihat medsos saat ini dengan mata telanjang, semuanya udah terbuka. Tapi ya yang kerja keras harusnya ulama, ya, yang di bawahnya macam-macam. Tapi sampai sekarang tuh kelihatannya belum ada seperti kita lihat di Arab Saudi lah, ada seperti polisi syariat gitu. Asyar. Iya, polisi syariat. Kalau di tempat kita kan enggak ada gitu, ya. Kecuali daerah tertentu. Aceh. Iya, menjamur gitu. Ya. Aceh juga dalam tanda petik. Itu dalam petik. Dalam tanda petik dia menjalankan, tapi tidak akan menerima satu kelompok yang kita namakan baik, belum tidak semua diterima sama Aceh. Ya Allah alam itu. Ya, syukur Pak Ru. Sebenarnya sekedar tambahan. Ya, alhamdulillah. Artinya juga terkait adanya di tengah kita banyaknya firqah-firqah. Ya, seharusnya firqah-firqah ini, dan ini kita mengedepankan bagaimana memikirkan adanya firqah belum tentu ini termasuk yang 72 golongan. Kita berpecah berapa golongan? 7, satu golongan selamat, kan, yang sisanya enggak. Nah, yang paling terpenting saat ini, hati setiap mukmin itu jangan sampai saat ini, kecuali sampai dia punya dasar yang sahih. Wah, ini jelas Syiah. Ini Syiah, kita udah tahu bagaimana tentang Syiah dari pandangan kita sendiri. Ya. Oh, ini jelas Ahmadiyah, bagaimana Ahmadiyah. Oh, ini jelas Liaheden dan sebagainya. Namun ketika dia masuk kepada harokah-harokah yang pada muaranya sebenarnya mereka Al-Quran dan As-Sunnah, hanya saja berbeda di pandangan-pandangan yang fur'iyah atau cabang, maka hendaknya mengedepankan husnuzon kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Bisa jadi itu, anggap ya, mereka itu bisa jadi seorang yang golongan selamat pada sebagaimana kita memandang diri kita saat ini masuk ke firqah ini selamat. Nah, ini dalam masalah jihadiyah. Yang sampai dalam masalah perbedaan organisasi atau harokah pemikiran saja, sehingga kita memutuskan bahwa ini termasuk 72 golongan nih. Hanya kita saja nih merasa perasaan, padahal iblis dalam kamuflasenya, dalam talbisnya, di pemuslihatnya itu sangat halus sekali. Bagaimana supaya mukmin ya diajak kepada kebaikan, dan ketika dia masuk ke dalam kebaikan padahal kebaikan itu diharapkan ya dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, tapi sayang dia masuk ke dalam talbis dalam iblis. Jadi sehingga apa? Dia mengkafirkan saudara mukminnya hanya gara-gara berbeda pandangan dari sisi pemahaman terhadap kesimpulan ijtihad dari memaknai setiap ayat yang ada atau nas hadis yang ada ditemui. Nauzubillah. Nah, ini. Jadi penting sekali kita saat ini memahami agar apa? Supaya jangan sampai yang dikatakan walaupun itu sudah terjadi buih itu semakin membesar. Ya, engkau banyak tapi engkau dicaplok seperti makanan oleh orang-orang kafir. Nauzubillah. Nah, maka walaupun setidaknya sedikit, tidaknya hanya semua majelis kecil, saya telah menyampaikan bahwasanya jangan mau menjadi buih, ya, maka berpegang teguhlah kepada apa-apa yang Allah turunkan dan apa-apa yang diboleh Rasulullah SAW. Nah,
terbuang dengan segala keikhlasan hati, ego dan kepentingan, karena sebagian sekarang fitnahnya ingin populer, ya fitnahnya ingin dikenal, dan fitnahnya ketika sudah terkenal, dia akan tarik ulur. Ini aku harus bicara apa di hadapan penguasa? Ini aku harus bicara apa di hadapan orang yang entar akan memberikan sedikit manfaat buat aku, tanda kutip, gitu ya. Entah itu apa manfaatnya. Nah itu, ya akibat iman, ya ini penting lagi. Kenapa iman ini sangat ditekankan? Sampai Jundub bin Abdullah mengatakan, kami dahulu belajar iman, baru Al-Quran. Tapi saya di masa mereka, ya itu mengatakan itu, ya sampai. Tapi saya yang di zaman kalian, ya dulu mereka belajar kepada para sahabat dan Rasulullah, iman dulu baru Al-Quran. Tapi di sekarang kalian belajar Al-Quran dulu baru iman. Nah ini arti sebuah teguran dari seorang yang menjadi seorang yang memahami Al-Quran atau Islam secara sangat mendalam, ya dari sahabat Jundub bin Abdullah ini, ya Jundab atau Jundub ya namanya, ya seperti itu. Maka ini pentingnya. Kenapa ketika iman kalau sudah dia bermasalah, dia sehebat apa ilmu tafsirnya, sehebat apa caranya dia melantunkan bicaranya dengan retorika yang luar biasa. Kalau sudah iman belum dikokohkan di hatinya, maka naudzubillah min dzalik, akan setan iblis gampang meraup. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, hati antum aja sendiri akan diraup oleh iblis sendiri. Apalagi hati manusia yang banyak, kaum muslimin yang banyak itu dia dimakan. Apalagi antum yang sendirian dan merasa ujub bangga diri, sum'ah ingin didengar, dan riya ingin dilihat oleh setiap manusia. Naudzubillah min dzalik. Dan ini banyak terjadi ya pemuda. Kalau orang tua sudah pengalaman dengan segala pengalaman hidupnya, ya apalagi mereka tahu di batas umur 40 tahun aku harus menyiapkan diriku. Nah, itu orang-orang yang sudah berpengalaman. Tapi anak muda, nah ini masalahnya. Maka penting sekali ya setiap dai-dai menyampaikan khususnya kepada para pemuda di setiap khutbah Jumat yang khususnya. Karena di sana di masa itulah ketemu kita dengan para pemuda. Nah ini pentingnya jamaah rahimahullah, bahwasanya kita nih antar jamaah, antar dai-nya sama-sama saling kontribusi untuk menyadarkan bagaimana minimal yang ada di circle kita sendiri, seperti itu. Nah selanjutnya terima kasih banyak, syukuran kepada Pak Rum tadi tambahannya sehingga bisa melebarkan pembahasan ini kepada apa sih permasalahan saat ini sebenarnya umat Islam. Jadi sebenarnya nggak rumit, hanya satu saja. Ya bahkan itu nggak hanya di sekitar lintas dari generasi muda aja. Yang bermasalah juga lintas sampai atau dari ulamanya sendiri. Ya, yang terkena fitnah dari masalah iman itu. Ya ini. Kayak kenapa ada dikatakan ulama yang su, bahkan ulama dikatakan su, buruk, ya. Ada yang ulama yang benar-benar dia, ya kondisinya dia hasan, ya apa-apa yang dikatakan selalu valid, ya. Tidak melihat bagaimana kondisi dalam arti hanya karena dia bertemu orang ini dia katakan seperti ini. Ini yang disebutkan makanya di ayat sebelumnya 75 sampai 79. Orang sifat orang-orang Yahudi kafir itu, mereka di depan bicara amanah, di belakang orang munafik. Sebagaimana di Al-Baqarah di awal-awal, mereka akan kami inna ma'akum. Ya sungguh kita ini bersama kalian. Alhamdulillah. Nah ini, saya ngeri kalau ada dai-dai yang seperti itu, menjilatnya luar biasa. Tapi nanti karena ada kepentingan wallahu a'lam, apa karena siasahnya atau apa, kita berusaha, tapi jangan terlalu berlebihan dengan terkait hal itu. Ya kita sama-sama saling membersihkan hati untuk bagaimana umat Islam menjaga generasi-generasi umat ini yang masih perlu dengan Gen Z dan Gen Alpha yang luar biasa. Kalau kita lihat itu sebagian ahli psikolog itu mengatakan rapuhnya Gen Z itu berbeda dengan anak-anak Gen Y, Gen X atau apalagi baby boomers. Ya seperti itu. Nah, jemaah rahimahullah, silakan jika ada tambahan atau pernyataan statement lainnya yang bisa disampaikan. Silakan, tafadhol. Berarti bisa. Bagaimana sesuai syariat. Khalas ya, kita insyaallah. Baik, alhamdulillah jemaah rahimahullah. Jika tidak ada, maka kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup majelis ilmu ini
dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu pekan. Iya sama ini. Ini sudah liburan ya? Libur Pak. Sudah anak sekolah libur. Nanti tanggal 23 masuk lagi. Ya Allah. Sehat? Alhamdulillah. Kelihatan. Masuk sholat belum ya?